terpojok, tidak ada pilihan lain. Masalahnya memang benar-benar terpojok atau memang sengaja memojokkan diri, ya kan? Nek gak melok ngre aku dilokno wong sak kampung kadang begitu kan itu. Ya kalau dalam urusan ini tegas. Kalau itu memang sebuah kemungkaran, kewajiban seorang mukmin ketika melihat kemungkaran apa yang terjadi, yang dilakukan. Man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka hendaklah engkau merubahnya dengan tangan. Mampu enggak? Halo? Enggak mampu. Yang mampu melakukan ini adalah orang yang memiliki kekuasaan. Yang memiliki kekuasaan. Kalau enggak memiliki kekuasaan enggak bisa. Itulah pentingnya kekuasaan. Untuk apa? Untuk memadamkan api kesyirikan. Karena itu berkobar-kobar, bukan semakin kecil tapi semakin merajalela. Dan orang-orang yang terkena api ini akan dibakar kelak dengan api Allah di neraka. Dan bisa jadi selama-lamanya kalau dia tidak bertobat sebelum kematiannya. Dosa-dosa yang lain masih mungkin diampuni. Dan mereka keluar sebagai jahannamiyun, alumni jahannam. Tapi kalau syirik besar, khalidina fiha abada, dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka tahap kedua, fa illam yastati' fa bilisani. Jika kau tidak mampu, rubah dengan lisan. Apa yang dilakukan? Mengingatkan mereka. Bapak-bapak, seperti ini tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat, bahkan para a'immah yang 4. Tidak ada acara-acara di kuburan seperti ini meminta kepada ahli kubur, bertawassul melalui ahli kubur. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat, dan a'immah yang 4. Dan ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berani nggak ngomong begitu? Halo? Gembu kon, diantemi langsung, ya kan? Gembu nanggono, gitu. Makanya kenapa kita ini tidak berziarah ke kubur-kubur yang banyak orang melakukan hal-hal seperti itu? Kenapa? Begitu di sana kita lihat kemungkaran, kita wajib mengingatkan. Yang wajib mengingatkan itu yang hadir di tempat itu. Kita bukan anti ziarah kubur. Bukan kita nggak boleh ziarah ke makam Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Bukan anti, tidak. Itu orang-orang soleh mungkin, para duat yang dulu mengajak kepada Islam. Tapi masalahnya ketika kita datang ke sana, ada orang yang tabarruk, meminta penglaris, minta lancar jodoh, meminta pangkat dan kedudukan, dan kita dengar, antum mendengar dan diam, terkena hadis tadi itu. Makanya kita gak datang ke sana, sehingga apa? Kita gak langsung menjadi wajib untuk mengingatkan. Itu kenapa kita tidak hadir gitu loh. Dan kita bisa sebetulnya ziarah di tempat-tempat lain dalam rangka apa? Pertama, zikrul maut, mengingat mati. Yang kedua apa? Mendoakan ahli kubur. Itu tujuan kita berziarah kubur. Kita bukan anti ziarah kubur. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ahli kubur itu butuh doa orang yang hidup. Apa nyampe? Nyampe. Jangan ragu. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan contoh bagaimana tata cara ziarah kubur yang sesuai tuntunan syariat. Nabi telah menyebutkan, mencontohkan langsung ketika beliau ziarah kubur di makam Baqi Al-Gharqad. Tapi masalahnya itu tadi. Nah, yang ketiga, fa illam yastati' fa biqalbi. Apabila kau tidak mampu merubah dengan lisan, menasihati mereka, memperingatkan mereka akan bahaya kesyirikan, mengembalikan mereka kepada tauhid, hanya minta kepada Allah saja, antum gak mampu, maka tahap ketiga, fa biqalbi, dengan hati. Ngenes tapi ya Allah, ngelus dok ngomong gak bisa berbuat apa-apa.
Dan Nabi mengatakan wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman dalam perkara itu, bukan dalam seluruh perkara. Dalam urusan itu kita lemah imannya. Makanya supaya antum tidak tergolong adhaful iman, wis ojo blakrak rono lha opo ngono lho. Karena ternyata di sana itu full 24 jam. Iya kan? Ya sudah, doakan mereka dari jauh. Orang-orang mereka itu butuh juga doa kita. Loh, kenapa kok kita mendoakan orang yang sudah pasti mendapatkan kenikmatan dari Allah? Contoh, mendoakan Nabi, mendoakan para sahabat di makam Baqi misalnya. Sementara kita belum tentu. Ingat, konsepnya adalah ketika kita mendoakan ahli kubur, malaikat yang dekat dengan kita akan berdoa dengan doa yang sama untuk kita. Itu konsepnya. Jangan pakai logika. Kon iku lho nguyai segoro, ndongakno wong sing wis jelas selamat. Kon dhewe gurung karuan selamat. Lah apa kon ndongakno? Ini subhat orang yang anti mendoakan ahli kubur. Kita tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah sangat-sangat menghidupkan sunnah. Apa? Mendoakan ahli kubur. Terutama ketika kita lewat kuburan siapapun. Ya, ketika lewat dekat pintunya, cukup di luar, berhenti sejenak. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Sejenak berhenti, doakan ahli kubur. Tapi iki nek makam Islam, nek makam wong kafir gak usah ndonga. Cuman sekedar nengok. Ya Allah, awak dhewe bakal koyok ngono. Gak suwe arep dipendem. Cuman untuk ingat mati. Ya, contohnya kuburan kafir Mojokerto nang ndi? Liwat tok. Ya kan, kuburan apa yuk? Terutama bengi-bengi cok lewat kono bahaya. Akeh apa? Sing ngerti guyu iku. Padha mek Surabaya. Lho wae sampean wong Mojokerto lah apa blakrak. Ya itu. Nah, antum biasanya kalau hidup di desa itu mesti nggak bisa lepas dari tradisi yang ada di desa itu. Mesti ada punden, ya itu. Ritual tahunan itu mesti. Kalau nggak yang namanya bersih desa, apa yang kedua? Ruatan, ya kan? Ruah. Nah itu, ruah itu dari kata arwah itu tadi. Antum di situ letaknya. Sampaikan dengan lembut dan baik kenapa kita tidak datang, kenapa kita tidak ikut andil, ya kan? Itu. Kalau kita harus mengeluarkan iuran atau urunan yang mereka menunjukkan untuk acara seperti itu, kita keluarkan urunan tapi dengan akad yang berbeda. Pak, kula niki urun tapi tujuannya boten acara ritual niku. Niki damel kas desa mawon. Atau yang lain, nggih niki damel jenengan mawon. Monggo. Diagem monggo jenengan pendet. Seneng ndak, Dek? Hah? Seneng. Ya, enak kan? Enak. Mending diakatkan seperti itu. Di mata masyarakat antum selesai, tapi di mata Allah antum bersih. Tidak ikut apa? Tidak ikut ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jelas kalau. Tapi nek sampean melok urun masih gak teko, padha ae. Tolong menolong itu. Ya. Apa meneh urunan gak teko tapi berkati moro dipangan. Ya. Padahal itu diniatkan untuk ritual itu. Ya. Walaupun secara zat itu memang apa? Memang halal, tapi kalau sudah jelas ini dipakai untuk ritual kesyirikan, kalau masih masalah ritual bid'ah saja yang tidak sampai kesyirikan, maka sebagian ulama membolehkan selama itu zatnya halal. Tapi kalau untuk kesyirikan itu yang bisa jadi disebut dengan apa? Disebut dengan al-ansab
Al-Ansab apa? Buka Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlab rijsun min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, al-maisir, berkorban untuk berhala, wal ansab, berkorban untuk berhala. Semua yang dikorbankan untuk berhala, hati-hati. Apa kata Nabi? Wal azlam, lanjut. Mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Rijsun min amali syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Iya. Ya, ini kalau kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan. Karena itu diperbankan, dipersembahkan. Ya, saya lebih berpegang teguh kepada kehati-hatian makan-makan dari ritual-ritual kesyirikan. Karena kalau sudah sembelihan itu, maaf, sembelihan ya, yakni wedhus, nekak sapi, nekak kebo yang itu diniatkan untuk yakni berhala-berhala ya, maka itu termasuk tidak boleh dimakan. Sembelihan-sembelihan seperti itu. Walaupun ayam termasuk. Wallahu a'lam.